telaah jurnal ilmiah. Nah, jadi telaah jurnal ini hakikatnya adalah kita menilai apakah si penulis jurnal ya atau si penulis karya ilmiah dalam bahasa selanjutnya bisa disebut sebagai evidence sudah melakukan penulisan atau melakukan kegiatan penelitiannya dengan teliti, jujur, konsisten dan benar ya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi seperti yang sudah kita tahu dalam metodologi penelitian ya, salah satu unsur utama dalam penelitian itu bahwa penelitian itu harus melalui telaah jurnal ini kita bisa juga menilai apakah si peneliti ini konsisten. Nah, kalau kita urai lebih lanjut apa sih tujuannya? Ya, tujuan dari membaca dan menelaah jurnal ini. Yang pertama, kita sebenarnya menentukan apakah jurnal tersebut cukup baik. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu good enough ya, tidak terlalu muluk-muluk ya, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ya, decision making. Jadi apa-apa yang kita baca itu pada akhirnya adalah untuk pengambilan keputusan. Kenapa demikian? Karena salah satu bentuk evidence tadi adalah hasil penelitian, riset. Dalam pelaksanaannya, riset itu sebenarnya tidak bisa sempurna. Semuanya punya keterbatasan. Jadi dia levelnya good enough saja sudah cukup ya untuk kita ambil untuk dalam pembuatan keputusan. Nah, itu yang utama. Baru mengikut yang lain-lainnya, yaitu meningkatkan pemahaman. Jadi, kita membaca jurnal itu supaya kita paham apa ini isinya. Untuk paham itu, kita memang harus baca full text-nya. Jadi, membaca jurnal itu tidak cukup hanya dengan membaca atau membaca pada ujung dari jurnal itu, yaitu membaca kesimpulan. Tidak lengkap mungkin dia menuliskannya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa membaca jurnal itu secara keseluruhan. Ya. Kemudian tujuannya berikutnya yaitu untuk mengikuti perkembangan keilmuan. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa terutama ilmu kedokteran itu terus berkembang. Ya, apalagi saat sekarang jelas sekali, misalnya dalam situasi COVID, itu nggak ada dipelajari. Dalam terapi pun nggak ada. Nah, tapi semua dokter yang menangani pasien-pasien COVID itu harus membaca. Nah, jadi pada prinsipnya kita harus mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan ini jangan sampai ketertinggal ya atau out of date. Kira-kira seperti itu. Kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis dan mempublikasi jurnal ilmiah. Nah, jadi kita bukan hanya sebagai mahasiswa, nanti kita pun sebagai praktisi, ya berpraktek, ya bisa saja kita menghadapi kasus-kasus yang baru, itu harus mampu kita tuliskan. Menuliskannya itu bisa nanti dalam bentuk-bentuk yang sederhana, tapi diakui secara ilmiah. Ya, antara lain apa? Misalnya kita berpraktek sendiri, kita bisa menuliskan namanya case report. Jadi karena misalnya dalam COVID ini ada satu kasus baru yang sebelum-sebelumnya tidak ada, nah itu bisa kita tuliskan menjadi satu case report. Nah, kita tuliskanlah sesuai kaidah-kaidah ilmiah tadi. Kemudian yang berikutnya diharapkan dengan membaca dan menelaah ya dengan baik tadi, kita bisa mampu meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan penelitian. Jadi dengan membaca jurnal-jurnal itu kita tahu langkah-langkah penelitian. Nah, jadi memang sifat dari hasil penelitian itu adalah reproducible. Bisa direproduksi lagi. Ya. Jadi kalau misalnya di Cina sana kasih obat, katakanlah dexamethasone,
untuk pasien-pasien COVID yang berat sembuh. Nah, kalau kita terapkan di sini, kita kasih pasien-pasien COVID yang berat dengan obat dexamethasone, maka juga harus sembuh. Nah, inilah tujuan kita membaca dan menelaah jurnal ini. Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, ini ya. Misalnya ini Anda dikasih nih, ada jurnal. Ada satu artikel lah ya, atau manuskrip. Nah, jadi kalau misalnya Anda dikasih seperti jurnal ini, jadi kalau misalnya kita dapat baca satu jurnal seperti ini, nah apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang mau kita pelajari supaya kita tidak banyak membuang waktu. Bagaimana bisa membaca dan menelaah ya jurnal tersebut? Tentu harus ada prasyaratnya. Prasyaratnya ya mesti punya pengetahuan dasar dalam bidang metodologi penelitian, juga dalam bidang biostatistik, juga dalam hal ilmu epidemiologi, dan juga tentang evidence-based medicine, serta ilmu yang terkait dengan bidang yang ditelaah. Kemudian untuk juga bisa membaca dan menelaah tadi, memang kita harus sering latihan membaca. Jadi kalau kita sudah terbiasa melihat jurnal, nah itu bisa cepat, ya, bisa dalam waktu singkat. Nah jadi memang harus sering baca, ya. Dan satu lagi, jangan panik, ya. Kadang-kadang karena ini terutama banyak jurnal-jurnal itu dari luar, ya tentu biasanya umumnya dalam bahasa Inggris. Jadi begitu kita lihat seperti ini, wah, jangan panik, ya. Waduh, lemes ya. Kadang-kadang baru satu paragraf udah lemes ya kan. Nggak kuat lagi. Nah, tinggalkan. Nah, itu juga. Keep reading. Terus baca. Ya, karena apa yang Anda buat satu kali itu dasar untuk berikutnya. 2 kali Anda buat, 3 kali, nah, akhirnya nanti terbiasa. Ya, maka baca. Dan satu lagi ya jangan worry ya, don't worry ya, jadi happy. Ya. Happy. Jadi happy-nya itu apa? Kita bisa membayangkan bahwa pengetahuan kita ada lebihnya dibanding orang lain yang nggak membaca itu. Karena ilmu Anda lebih. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah awal itu kita bisa lihat dari kelengkapan dari struktur makalahnya tadi. Kemudian cari informasi. Jurnal itu kualifikasinya bagaimana? Jadi biasanya kalau kualifikasinya bagus, itu cenderung ya sudah ada reviewer yang memeriksa ya apakah jurnal tadi sudah benar atau tidak. Nggak usah kita lagi periksa, baca saja telan bulat-bulat sudah oke, kira-kira gitu. Tapi walaupun demikian belum tentu, karena bisa juga ada unsur subjektivitas dari reviewer yang kita tak tahu. Ya, bisa saja reviewer itu mungkin kebetulan ini punya kawanku ini, diloloskan saja. Kemudian kita lihat tahun publikasi. Kalau dia sudah terlalu lama ya nggak usah dibaca lagi. Bisa saja informasi itu sudah out of date. Contoh yang sederhana aja misalnya COVID. Awal-awal COVID itu direkomendasikan untuk diberi obat anti malaria, ya, hidroksikloroquine. Jadi kalau dia membaca kira-kira 3-4 bulan yang lalu, terapi COVID hidroksikloroquine, gitu. Padahal yang terbarunya lagi, obat itu sudah tidak direkomendasikan lagi. Jadi artinya evidence yang kita cari itu memang harus yang recent, yang terakhir-terakhir, yang terbaru. Ya. Nah, cuman sebagai panduan secara umum, biasanya yang disebut kita masih up to date itu paling tidak dalam waktu 5 tahun terakhir. Tapi bukan berarti harus dipatok 5 tahun terakhir. Makanya kita harus tetap selalu mengikuti perkembangan keilmuan tadi. Kemudian kita lihat juga kompetensi. Harusnya yang menulis itu adalah orang yang memang dalam bidangnya. Kemudian kita lihat struktur abstrak dan identifikasi keyword. Keyword ini sebenarnya
sesuai dengan area dari jurnal yang mau kita bahas, ya, kita telaah, ya. Atau kalau kita mencari jurnal, kita mesti tahu kata-kata kunci pentingnya di dalam abstrak tadi, ya. Jadi kalau dari abstrak saja sudah dapat kita keywordnya, oke. Inilah langkah awal, ya, dalam telaah jurnal. Setelah ini nanti beres, barulah kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita membahas isi dari jurnal. Isi dari jurnal itu kita nilai, ya, secara umum berdasarkan namanya VIA, validity, important, dan applicability. Ya. Jadi validity ini kira-kira isinya tentang kebenaran, ya, langkah-langkah yang dilakukan si peneliti. Kemudian important itu nilai-nilainya bagaimana, ya, benar nggak perhitungannya. Applicability yaitu bagaimana penerapannya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi jurnal ini. Jadi kita baca halaman pertama seperti tadi. Kita lihat ada nama jurnalnya, ada tahun publikasinya, ada judulnya, ada penulisnya, ya, author. Kemudian ada abstrak. Nah, apa yang mau kita lihat di sini yang pertama? Pertama, jurnalnya. Ya. Kita mau seperti disebutkan tadi, jurnal yang kredibel. Jurnal yang bermutu. Jadi memang kita harus cari, ya, jurnal yang memang kredibel. Kemudian kita lihat tahun publikasinya. Ini publikasi 2018. Ya, jadi 2018 masihlah kita bisa sebut tadi up to date. Ya. Kemudian kita lihat judul. Judulnya, nah ini misalnya sesuai dengan kebutuhan kita. Di dalam judul juga kadang-kadang ada informasi penting yang menunjukkan desain penelitian yang terbaik yang dipilih oleh si penulis. Seperti contoh di sini. Dia sebut suatu penelitian multi-center, randomized, double blind, komparatif, fase 3 clinical trial. Nah, ini juga satu judul. Pertama tadi sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Kemudian di sini sudah tercantum sifat-sifat desain penelitian yang terbaik. Kemudian kita bisa juga lihat dari penulisnya, ya, author. Author ini yang mau kita lihat adalah afiliasi. Dia berasal dari mana? Ada jurnal yang langsung mungkin di bawahnya ini langsung ditulisnya sesuai angka-angka superscript ini. 1, 2, 3, dan terusnya. Ada yang kadang-kadang ditulis di bawah ini langsung. Kemudian kita lihat dari abstrak. Abstrak itu prinsipnya ada strukturnya IMRA. Introduction, atau sering juga dipakai dengan background. Kemudian method. Kemudian R-nya, result, and discussion. Discussion ini mungkin ada juga yang menulisnya conclusion. Nah, kita akan coba lebih masuk ke strukturnya. Ya, ini juga masih tampilan luarnya. Jadi kalau kita lihat dari struktur makalah, background ada, atau dalam bahasa Indonesia pendahuluan. Kadang-kadang dia pakai background, kadang pakai introduction, sama saja. Method, sama, metode. Atau kalau di Indonesia bisa aja jurnalnya itu material dan metode. Ya, ada material and method, atau bahan dan cara. Boleh. Kita lihat lagi lembar jurnal berikutnya. Ada struktur result. Kita lihat lagi struktur berikutnya. Ada discussion. Kita lihat lagi halaman berikutnya. Ada conclusion. Kita lihat lagi berikutnya. Ada reference-nya. Ada daftar pustaka. Nah, 6 ini boleh dikatakan inilah yang wajib. Ya, kalau kita melihat suatu makalah. Ya, jadi kalau kita lihat dari strukturnya, telaah umum, dia sudah memenuhi. Nah, tambahan dalam struktur makalah ini boleh ada acknowledgement atau ucapan terima kasih. Ya, biasanya sebelum penulisan referensi ini ada ditulis. Atau ada juga tentang deklarasi, ya,
tentang conflict of interest. Jadi misalnya penelitinya itu disponsori oleh perusahaan farmasi. Nah, dia harus menunjukkan, ya, walaupun saya disponsori oleh farmasi, saya tidak ada conflict of interest dengan obat yang digunakan. Nah, itu harus kita. Tapi ingat, prinsipnya jujur. Karena nanti kalau ditelusi orang, ya, misalnya dia bilang, oh saya tidak ada konflik dengan perusahaan farmasi. Ya, mungkin dalam bahasa tak tertulisnya dia menyatakan, saya sebagai peneliti yang independen. Ya, farmasi hanya memberikan dana tanpa mengintervensi apa hasil dari penelitian ini. Nah, nanti kalau satu waktu ditelusi orang, siapa ini penulisnya? Ternyata dicari-cari, ternyata dia bekerja di perusahaan farmasi itu. Nah, ini berarti sudah ada conflict of interest. Jadi prinsipnya memang peneliti harus jujur, ya, seperti tadi. Boleh juga ditulis tentang funding. Ya, dalam contoh jurnal ini ada fundingnya dia sebut. Kemudian bisa juga kita tuliskan tentang pertimbangan etik. Ya, jadi ada di sini ethic approval. Ya, jadi misalnya ada penelitian ini disetujui oleh komisi etik ini karena multi center, komisi etik internasional dan seterusnya. Boleh. Itu menjadi tambahan-tambahan yang menunjukkan bahwa penelitian ini memang benar dikerjakan. Bahwa semua step-stepnya itu dilakukan dengan cara-cara yang benar. Nah, sekarang kita bisa agak lebih dalam lagi, yaitu kita menilai via tadi. Validity, seperti tadi sudah disebutkan, apakah penelitian itu sahih? Dari mana kita tahu itu valid? Nah, itu kita baca dari metodenya. Tentu metode yang dimaksudkan di sini adalah metode sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi penelitian. Kemudian important, seberapa penting hasil tadi. Ya, jadi biasanya ini berkaitan dengan angka-angka yang ditunjukkannya. Katakanlah misalnya efektivitas obat. Efektifnya 90%. Oh, bagus. Berarti dia important, penting. Ya, cuman dalam konteks kita menilai, betul nggak perhitungan itu? Cocok nggak dengan data-data yang lain? Ya, sinkron nggak? Kemudian applicability, ya, dapat nggak diterapkan? Dapat nggak diterapkan itu bisa kita lihat di bab diskusi, ya, di pembahasannya, ya. Bisa saja dia menyatakan alat diagnostik ini dapat diterapkan dengan catatan untuk kelompok-kelompok yang resiko tinggi misalnya gitu. Nah, itu bisa. Jadi itu kita bisa bahwa penerapannya itu cocok untuk kelompok orang yang risiko tinggi. Nah, itu step lanjut. Tadi kita langkah awal, bagaimana kita tahu suatu jurnal itu kredibel? Nah, jadi untuk tahu itu, Anda bisa lihat di www.Scimago.jr, ya, atau Scimago Journal and Country Rank. Nah, sekarang di dunia ini, ya, bahwa jurnal-jurnal yang disebut sudah level baik itu dinilai oleh si Scimago dengan menyatakan dia dalam bentuk terindeks Scopus. Ya, ini untuk di level internasional. Nah, di level internasional itu jurnal itu dikelompokkan menjadi 4. Ada istilahnya Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi kalau kita bisa menembus di Q1, wah itu bagus sekali kira-kira gitu, ya. Artinya memang jurnal Q1 ini selektif benar. Ya, baik dari tata bahasanya, ya. Nah, cuman biasanya kalau orang Indonesia agak sulit menembus ini. Karena kita bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, ini kurang seperti kaku gitu, ya, tidak seperti mereka, ya, menuliskannya. Nah, jadi kalau kita mau mencek tadi, misalnya tadi BMJ, ya,
BMJ Pediatric, ya kita tulis saja di sini. Dia muncul, nah berarti jurnal itu ada, terindeks Scopus. Ya, tinggal nanti Anda buka webnya, apakah dia di level mana. Seperti BMJ Pediatric, ya, dari jurnal yang kita lihat tadi. Dan ternyata setelah dicek, ini dia, di Q1. Jurnal level Q1 itu udah sangat baik. Ya. Jadi artinya kalau dia sangat baik, kalau kita sebutlah kita tadi malas, ya, udah baca aja lah yang Q1. Kira-kira begitu. Jadi Q1 yang terbaik, Q2 sampai yang terendah Q4. Tapi seperti saya katakan tadi, pada periode-periode sebelumnya, ini banyak didominasi oleh jurnal-jurnal luar. Kemudian jurnal-jurnal Indonesia ini mulai bergiat, memperbaiki, sehingga sekarang sudah mulai banyak jurnal-jurnal kita yang terindeks Scopus. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada saya contohkan, ini memang BMC Pediatric ini dari negara ya Inggris ya. Tropical Animal Science Journal ini Indonesia. Q1 kita kayaknya belum ada ya, sepengetahuan saya ya. Kemudian yang Acta Medica Indonesiana ini Q3. Ya. Yang mungkin dengan public health ini akta ini lebih ke klinis ya. Kalau ke public health, Kesmas. Kesmas ini dari UI, ya jurnalnya UI. Dia sudah masuk di Q4, ya. Jadi sekarang sudah mulai banyak jurnal-jurnal Indonesia yang terindeks Scopus, ya. Nah ini kalau kita mau jurnal internasional. Jadi kalau nanti Anda temukan satu jurnal tertentu, ya. Mungkin saja namanya keren, ya, misalnya Health Research and Scientific, gitu ya. Kita ketik di situ nggak ada, berarti dia tidak terindeks Scopus. Mungkin dia jurnal lain, ya. Biasanya istilah agak kasarnya ya, itu jurnal predator. Artinya orang kirim jurnal asal mau bayar, agak murah sedikit, tidak banyak revisi-revisinya, langsung bisa dipublish. Nah, itu jurnal predator. Tapi kalau jurnal terindeks Scopus ini, ya banyak komennya. Ya. Jadi kalau Anda masuk, mungkin bolak-balik diperbaiki ya, sampai pentinglah dulu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan reviewer itu, sampai akhirnya nanti, oke, accept. Ya, setelah accept, diterima, baru kita suruh bayar. Nah, bayar-bayarnya ini pun mahal. Ya. Jadi jurnal-jurnal ini pun relatif mahal. Nah ini juga menjadi perdebatan di dunia ya, karena jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ini akhirnya cenderung menjadi bersifat kapitalis. Ya. Jadi untuk masuk ke jurnal Q1 itu Anda harus bayar sekitar 40 juta. Kalau kita mau di level Q3, Q4 itu sekitar 5-8 juta. Tentu ini kan berat. Ya, bagi peneliti-peneliti, terutama peneliti pemula. Nah, untuk level nasional, itu kita lihat di SINTA. Ya, jadi biasanya kita sebut namanya terindeks SINTA. Ya, SINTA Ristek BRIN Go ID. Nah, ini pun sama prinsipnya, ya. Anda pilih nanti source di sini ada menunya source, tinggal nanti Anda ketik di sini jurnal itu. Kalau ada, dia akan muncul. Ya. Kalau nggak ada berarti belum terindeks SINTA. Nah, seperti Scopus tadi ada levelnya, di SINTA pun ada levelnya. Yaitu SINTA 1, SINTA 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita lihat itu, mungkin yang terbaik kita itu SINTA 1. Biasanya SINTA 1 itu sejalan. Jadi kalau ini ada Anda lihat, dia S1, SINTA 1, dan dia juga sudah umumnya terindeks Scopus. Artinya di level nasional dia diakui, di level internasional dia juga diakui.
Tapi mungkin kalau Sinta yang ke bawah-bawah ini, ya 4, 5, 6, mungkin belum terindeks oleh Scopus. Ya, nah jadi itulah untuk kita menilai kualifikasi dari suatu jurnal. Nah, selain itu, ya, yang boleh dikatakan juga berbobot, ya, qualified, adalah jurnal-jurnal yang dipublish di tempat-tempat yang sudah diakui. Antara lain yang biasa kita sudah rekomendasikan misalnya di PubMed. Jadi memang banyak jurnal-jurnal di PubMed itu bisa saja ketika kita cari, dia mungkin tidak terindeks di Scopus, tapi oleh PubMed diakui. Jadi pengindeks jurnal di dunia ini sebenarnya banyak. Yang sekarang naik daun istilahnya, itulah yang Scopus. Tapi ada indeks yang lain. Pengindeks yang lain itu seperti Copernicus, ya, EBSCO, kemudian Crossref, ya. Bahkan pengindeks yang paling sederhana apa? Google. Nah, umumnya kalau Google ini semuanya diterimanya saja, ya, terindeks di Google. Artinya kalau Anda menulis satu jurnal, diketik di Google, bisa dapat kira-kira gitu. Kemudian kita masuk ke pembahasan dari struktur makalah tadi. Apa yang harus kita perhatikan dari struktur makalah ini? Ini poin-poin pentingnya saja, ya. Jadi kalau di introduction kita baca sepintas, ada alasan kenapa dia mau melakukan penelitian itu. Ada latar belakang kenapa dia melakukan penelitian. Nah, kemudian juga dituliskan apa tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini hampir sama dengan menyatakan hipotesanya. Kemudian dituliskan, ya, referensi yang relevan untuk mendukung hipotesis. Kemudian dalam introduction juga, ya, sering dituliskan bahwa penelitiannya ini sudah disetujui oleh komisi etik. Sudah mendapat ethical clearance. Dan dalam pelaksanaannya memberikan informed consent. Ini yang poin penting, introduction atau pendahuluan dari suatu jurnal. Kemudian, metode ini agak banyak, ya. Mulai dari apa jenis penelitiannya atau research design, kemudian tempat dan lokasi disebutkan, populasinya siapa, bagaimana teknik samplingnya, bagaimana perhitungan sampelnya, kemudian apa kriteria inklusi dan eksklusinya. Jadi kriteria inklusi dan eksklusinya ini nanti kalau kita kaji, cocok nggak ini pasiennya? Ya, kalau dia misalnya menyatakan untuk pasien yang demam katanya, ya berarti kan harus ada bahwa pasiennya ini minimal temperaturnya di atas 37, sekian. Kemudian apa uji-uji statistik yang digunakan untuk itu? Kemudian macam mana pengukuran variabel? Jadi katakanlah kalau kita mau mengukur kadar kolinesterase misalnya. Nah, itu macam mana cara mengukur? Itu mesti dijelaskan. Kemudian result, hasil. Umumnya hasilnya itu berjenjang. Dimulai dengan statistik deskriptif. Ya. Jadi statistik deskriptif ini uraian kalau dia ada pasien, diterangkan dulu. Pasien ini jumlahnya sekian, yang laki-laki perempuan sekian, umurnya sekian, ya. Umumnya karakteristik dari responden. Kemudian ada statistik inferensial. Nah, ini hasil uji-ujinya. Hasilnya itu dinarasikan, bisa di dalam bentuk narasi, bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik. Tentu ini juga ada kaidah-kaidahnya. Ya. Jadi kalau kita buat tabel, lazimnya tabel itu judul tabelnya di atas. Kalau grafik atau gambar, ya lazimnya judulnya itu ditulis di bawah. Kemudian nilainya, nilai p-value-nya. Nah, p-value juga sama, lazimnya ditulis dalam bentuk 3 desimal. Kemudian confidence interval. Biasanya confidence interval 95%. Kemudian di hasil juga dijelaskan. Sampel yang didapat, karena ini sudah hasil,
dalam kenyataannya macam mana? Apakah ada yang lost to follow atau yang drop out? Atau bisa ada kriteria tertentu dia drop out. Misalnya kita suruh dia, Anda harus makan obat ini tiap hari. Ternyata dia tidak dimakannya, males dia. Nah, itu drop out namanya ya. Nah, jadi tentu ini juga ada kaidah-kaidahnya. Tidak boleh ada jumlah sampel berkurang lebih dari 20%. Nah, itu tidak valid. Kemudian discussion, ya. Jadi discussion yang kita baca itu prinsipnya harus menjawab hipotesis atau harus menjawab tujuan penelitian. Cocok nggak yang dia mau ingin dicari? Ya, itu intinya. Kemudian juga kita membandingkan dengan penelitian-penelitian lain yang relevan tentang topik yang sama. Nah, kita bandingkan dan kita sesuaikan dengan pemikiran secara teoritis dan logik. Ya, logika harus jalan. Hasil logis itu artinya dari data-data yang dijumpai, yang didapat, maknanya logis ya. Interpretasinya itu logis nggak? Masuk akal nggak? Ya. Jadi jangan hanya sekedar mempercayai nilai statistik. Karena kembali lagi nilai-nilai statistik ya walaupun di hasil riset tadi sudah dengan uji-uji statistik yang canggih-canggih, tapi kalau logiknya itu enggak berguna, tidak memenuhi kriteria logika tadi, maka itu bisa tidak bermanfaat. Ya, contoh, misalnya kita mentes obat antihipertensi, ya. Jadi setelah kita tes, ternyata obat antihipertensi ini bisa menurunkan tekanan darah sebesar, misalnya 5 mm airaks. Secara uji statistik, mungkin hasilnya signifikan. Ya, jadi kalau secara statistik menyatakan ada penurunan tekanan darah sebesar 5 mm air raksa yang signifikan setelah diberi obat A, kira-kira gitu. Nah, tapi di dalam diskusi ini harus dibahas, apakah 5 mm air raksa dalam praktek sehari-hari logis nggak? Ya, bermanfaat nggak kira-kira gitu? Kalau hanya cuma 5. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita mengukur tekanan darah orang saja, berapa tekanan darahnya? 120 kan gitu. 130. Jarang diukur berapa tekanan darahnya? 125. 135. Nah, jarang gitu ya. Karena mungkin nilai 5 itu dianggap nggak terlalu beda antara beberapa pengukuran. Ya, artinya kalau diukur lagi ya mungkin bisa 120. Bisa 125, itu fluktuatif. Sehingga perbedaan yang 5 tadi boleh dikatakan secara logis mungkin kurang bermanfaat. Ya. Jadi secara teoritis ya mungkin signifikan. Tapi secara praktis ternyata dia tidak begitu beda. Ya. Nah, itu bisa kita lihat di discussion. Kemudian conclusion. Conclusion itu langsung ya straight ke point. Beberapa jurnal itu tidak mau conclusion itu panjang-panjang. Ya mungkin 1 kalimat saja. 1-2 kalimat. Nah, biasanya sekalian conclusion tadi itu juga ada saran ya, recommendation ya. Jadi rekomendasi berdasarkan hasil. Jadi kalau misalnya dia menggunakan penelitian tentang alat diagnostik, ya mungkin dia menyatakan alat ini bisa direkomendasikan untuk pasien yang mengalami atau ya yang dicurigai menderita COVID misalnya. Atau dalam contoh penelitian tadi, berarti misalnya obat ibuprofen dapat digunakan pada anak yang demam. Nah, begitu. Jadi straight to the point dan ada rekomendasi berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh. Satu lagi ya, referensi. Referensinya tadi harus up to date tadi, paling tidak dalam 5 tahun terakhir.
Kemudian kita lihat penulisan referensi oleh si penulis tadi, oleh si peneliti, itu harus konsisten. Konsisten itu, nah kita mesti tahu pula style penulisan. Secara umum ada dua style yang paling sering. Apakah stylenya Harvard style atau Vancouver style? Dalam bidang kedokteran, ya sekarang ini paling banyak style Vancouver. Boleh juga dalam penulisan itu untuk memastikan stylenya ini biasanya penulis menggunakan software antara lain ya ada Mendeley, ada Zotero atau ada Enon. Nah, jadi kalau ini sudah terbiasa ya kita lakukan ya. Jadi kembali ke tadi bahwa membaca dan menelaah jurnal ini akan menjadi mudah kalau kita sudah sering membaca, latihan. Jadi kalau dia sudah terbiasa, kita tahu, oh ini kayaknya udah bagus. Kemudian kita mesti juga tahu bagaimana memilih jurnal tadi. Nah inilah dia. Namanya kita sebut dengan piramid evidence, ya, atau evidence pyramid. Makin ke puncak menunjukkan kualitasnya makin baik. Apa itu yang terbaik? Namanya systematic review dan meta-analisis. Atau tepatnya systematic review dan meta-analisis dari penelitian-penelitian RCT, ya, randomized clinical trial. Tapi biasanya ini merupakan bentuk data sekunder, ya. Jadi beberapa penelitian-penelitian yang randomized clinical trial tadi atau randomized control double blind study tadi dikumpulkan. Kemudian dianalisa lagi. Nah, jadi ini sekunder. Yang primer itu di sini. Nah, itulah yang ditulisnya tadi. Ya, randomized control double blind study. Clinical trial. Jadi ada di puncak ini. Jadi artikel yang kita lihat tadi itu ada di level tertinggi lah ya, terbaik. Nah, di bawahnya berturut-turut cohort, case control, ya, case series, case report. Ini secara umum sering kita sebut namanya penelitian observasional. Sedangkan yang merah tadi, ini sering kita sebut penelitian eksperimental. Kemudian ke bawah, idea, editorial, opinion. Jadi pendapat para pakar itu sebenarnya ada di sini. Nah, juga sering kita salah persepsi. Ya, kita baca jurnal-jurnal padahal desain penelitiannya pada penelitian hewan coba. Jadi misalnya kita kasih katakanlah obat kepada hewan coba, terus hewan itu kita periksa, ada perbaikan. Nah, itu tidak serta-merta bisa diterapkan ke manusia. Masih ada lagi tahapannya. Ya, jadi kalau misalnya dalam suasana COVID ini, katakanlah ada hewan coba tikus, diinfeksikan dengan dia harus masuk lagi ke ya fase-fase uji klinis. Ada fase 1, fase 2, fase 3, ya, baru nanti yang lebih lanjutnya fase 4. Nah, di bawahnya itu penelitian-penelitian pada sampel-sampel ditabung-tabung ya, atau namanya in vivo dan in vitro. Nah, evidence pyramid ini kadang-kadang disebut juga dengan level evidence. Jadi level itu ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3, dan 4. Kalau Anda baca buku yang lain, mungkin ada yang membuat level 1, level 2, sampai level 7. Ya, itu hanya style aja. Tapi umumnya yang ini yang sering dipakai. Level 1A, nah inilah tadi yang puncaknya tadi, meta-analisis. Ya, atau systematic review dari suatu RCT. Jadi meta-analisis bisa juga dari penelitian-penelitian observasional ya, atau penelitian-penelitian deskriptif. Nah, tentu levelnya lebih rendah. Ya. Jadi yang tertinggi itu adalah suatu penelitian yang randomized trial.
Kemudian 1B, ya, at least 1 RCT. Nah, ini yang tadi, RCT. Jadi memang yang primer tadi, yang warna merah kalau di piramid tadi, itulah yang RCT, 1 buah penelitian. Kemudian yang level 2A, 1 studi yang terkontrol tanpa ada randomisasi. Kemudian yang 2B, studi paling tidak 1 studi dengan kuasi eksperimen. Jadi kalau dia namanya kuasi ini seolah-olah, ya, artinya semu. Tidak betul-betul kali, kira-kira gitu. Baru yang level 3 yang non-eksperimental atau yang kita sebut tadi observasional, ya, penelitian-penelitian observasional. Seperti cohort, case control, ya, cross-sectional studies. Nah, ini di sini. Dan case report. Case report ini bisa case series, bisa, atau case report saja. Baru level 4, expert opinion tadi, ya, atau expert experience, ya, pengalaman dari para pakar. Nah, itulah level evidence. Jadi kalau kita membaca satu jurnal, harapan kita dia harus ada di level yang tertinggi, ya, bahwa dia dilakukan dengan cara-cara yang baik dan itu lebih implementatif. Tadi setelah umum, ya, kemudian step lanjutnya kita menilai komponen validity, ya. Jadi sebenarnya dari struktur tadi dengan kita mengetahui komponen-komponen itu secara tak langsung juga sudah mengarah penilaian validity via, ya, validity, important, dan applicability. Nah, yang pertama kita lihat validity, ya. Valid tadi seperti yang sudah kita bahas di awalnya, kita maunya idealnya membaca jurnal dengan desain RCT, ya, randomized clinical trial atau randomized control trial, ya. Nah, ketika kita menilai validity itu, kita harus cek, ya, apakah dia ketika melakukan penelitian dengan desain itu sudah melakukan prinsip randomisasi. Nah, ini berarti di sini kita sebut namanya random assignment. Artinya, ketika dia membandingkan obat A dengan obat B, ya, ini di random, diacak, tidak dipilih-pilih. Respondennya apakah dia dapat obat A atau obat B, ya, diacak saja. Bedakan dengan pengambilan sampel secara random, lain lagi. Ya, itu namanya teknik sampling secara random. Kemudian ada kelompok kontrol. Ya, kelompok kontrol ini sesuai dengan desain penelitian bisa 1, bisa 2, bisa lebih dari 2. Baik pada level penelitian pada manusia yang kita sebut namanya uji klinis, ataupun pada hewan coba atau uji praklinis, ya. Nah, prinsip-prinsip RCT ini diterapkan. Kemudian blind, ya, blind atau masking. Artinya di sini si pemeriksa tidak tahu bahwa variabel-variabel yang dia ukur itu akibat dari intervensi obat A kah atau akibat oleh intervensi obat B. Dalam asumsi dia, oh ini pasien yang diobati, kira-kira gitu saja. Sehingga dia tidak ada unsur subjektif. Oh, karena dikasih obat A, oh baguslah ini. Kalau dikasih obat B, oh kurang bagus, kira-kira gitu. Nah, itu namanya blinding. Tentu masing-masing prinsip-prinsip ini, ya, validity ini ada gold standarnya. Jadi untuk randomisasi pun banyak macam-macamnya. Ada randomisasi sederhana, ada randomisasi blok, ada randomisasi bertingkat, ya, macam-macam. Nah, untuk kelompok kontrol, bisa kelompok kontrolnya terhadap orang lain, istilahnya ada yang paralel, tapi bisa juga kelompok kontrolnya terhadap dirinya sendiri. Ya, itu misalnya pada desain penelitian yang bersifat crossover design. Ya,
Jadi untuk meminimalkan variasi individu. Tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Untuk blinding atau masking, ini yang standar kita sebut namanya double blind. Pasiennya yang diperiksa tak tahu dia dapat obat apa, si pemeriksa juga nggak tahu. Ya, subjek yang diperiksanya ini dapat obat apa. Kemudian important. Nah, important ini kita bicara tentang angka-angka sebenarnya ya, perhitungan-perhitungan. Tentu lain bidang atau lain area perhitungannya pun lain. Kira-kira begitu. Dalam bidang kedokteran kita bisa bagi paling tidak 4 area. Nah, kalau diagnosa perhitungannya itu ya menghitung tentang sensitivitas, spesifisitas, predictive value, likelihood ratio, ya paling tidak ini atau ukuran-ukuran lain. Kalau kita nilai terapi, yang kita lihat nanti adalah ada event rate, ada experimental event rate, ada control event rate, ada absolute risk reduction, ada relative risk reduction, ada NNT, number needed to treat. Untuk prognostik, ya perhitungan-perhitungannya ada survival rate, ada median survival, atau bisa kita nilai dari Kaplan-Meier curve. Jadi kurva ini akan kita lihat dari segala ukuran berkaitan dengan waktu. Nah, kalau areanya atau bidangnya tentang resiko, ya maka yang kita ukur relative risk, odds ratio, number needed to harm, ya, dan ukuran-ukuran lainnya. Tapi yang standar ini. Nah, biasanya dari important ini juga yang tadi kita sebut ketika kita membaca abstrak, keyword. Jadi kalau misalnya kita baca jurnal tentang diagnostik, di abstrak itu kita lihat saja. Ada nggak keyword-keyword? Keywordnya itu misalnya ditulisnya sensitivity, specificity. Itu artinya oke. Ini jurnalnya udah ke arah itulah. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi. Keywordnya kita sudah tahu. Kemudian menilai applicability. Jadi karena tadi prinsip telaah jurnal tadi adalah kita gunakan untuk membuat keputusan ya, atau decision making. Jadi decision making itu berkaitan dengan availability, ketersediaan. Kalau kita misalnya bicara obat, ya obat untuk COVID ini ada nggak di kita? Tersedia nggak? Nah, itu dia. Kemudian affordability. Biasanya ini berkaitan dengan biaya. Oh, sekarang ada di kita untuk tes swab misalnya. Tapi harus bayar 2 juta. Wah, nggak mau orang. Berarti dia tidak affordable. Accessibility. Oh, saya mau tes COVID. Kemana? Ya, kalau dia di daerah, oh harus ke Medan. Wah, nggak accessible. Kemudian yang terpenting, patient preference. Ya, atau maunya pasien apa? Mau nggak dia bekerja sama? Nah, jadi kalau ini semua terpenuhi, ya jadi jurnal yang kita baca itu bisa kita gunakan untuk decision making, ya. Nah, kembali ke desain penelitian ya. Sebenarnya kalau kita lihat hierarki mulai dari survei deskriptif ya. Jadi kalau dia deskriptif ini kita tidak melihat hubungan antara variabel independen dan dengan dependen. Dengan kata lain, deskriptif itu hanya dia mendeskripsikan apa variabelnya. Apa variabelnya itu cenderung kita sebutlah variabel independen. Nah, bisa juga survei analitik. Ini sudah mengkaitkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Misalnya variabel kolesterol dengan variabel tekanan darah atau volume perdarahan dengan kadar Hb. Itu analitik. Bisa dilakukan dengan cara cross-sectional, case control, maupun cohort tadi. Tentu karena dia ini observasional, levelnya rendah lah, ya seperti tadi. Nah, level yang lebih tinggi yang eksperimental. Atau tadi secara desain disebut dengan clinical trial. Ya. Nah, jadi sebenarnya eksperimental ini desainnya ada yang pra-eksperimen atau pre, ada quasi, dan ada true eksperimen.
Selain desain-desain tadi, ada juga desain-desain khusus. Jadi seperti desain uji diagnostik, kemudian uji klinis. Ya, ini desain khusus. Ya, uji klinis tadi salah satu contohnya ada desain crossover design. Ya, ini desain-desain khusus. Termasuk desain khusus sebenarnya literatur review, systematic review, meta-analisis. Nah, ini adalah umumnya menggunakan data sekunder. Nah, kalau dia merangkumnya secara subjektif, ya, subjektif itu, oh dia hanya mau cari mana hasil-hasil penelitian yang mendukung dugaan dia, itu namanya literatur review. Kalau dia hanya menilai berdasarkan mana yang banyak secara deskriptif, nah itu kita sebut namanya systematic review. Kalau dia menilai dan dibuatnya analisa, ya ada teknik-teknik analisanya, ada perhitungannya, nah itu sudah masuk namanya meta-analisis. Dengan demikian, puncak yang tertinggi dalam studi literatur ini adalah meta-analisis. Ya, jadi walaupun dia secara per dokumen, tapi ada perhitungan statistiknya. Nah, kemudian kita dalam membaca jurnal itu juga mesti memahami logika. Nah, untuk logika ini, terutama dalam menilai hubungan sebab akibat, ada 7 prinsip ya yang harus diingat. Ya, jadi kalau misalnya tadi kita kasih contoh hubungan kadar kolesterol dengan tekanan darah, tentu logikanya apa? Kolesterolnya dulu, ya baru menyebabkan tekanan darah. Nah, jadi kalau kita lihat itu namanya prinsip yang pertama, temporal relationship. Dari segi urutan waktu, ada sebab dulu, baru ada akibat. Ya, jangan terbalik. Nah, jadi kalau kita ada sebab dulu, baru ada akibat, tentu secara kita baca jurnal ini harus desainnya adalah cohort, kan gitu. Tapi kalau misalnya kita baca yang ditulis si peneliti bahwa dia misalnya mengumpulkan pasien-pasien hipertensi, ya, kemudian diperiksanya kadar kolesterolnya, tapi dalam desain penelitian disebutnya cohort. Nah, ini nggak sinkron. Yang sinkron itu apa? Ada orang-orang pasien yang katakanlah yang obes, diperiksanya kolesterolnya, kemudian diikutinya beberapa waktu kemudian, bagaimana tekanan darahnya, naik atau turun, atau normal. Nah, itu baru benar. Kemudian ada dose dependent. Ya, tentu ini teori epidemiologi nih ya sebenarnya ya. Artinya kalau dia paparannya makin besar, maka akibatnya juga akan sejalan. Jadi kalau dikasih obat makin tinggi, ya tentu dosis obat makin tinggi, nah mungkin efek yang ditimbulkannya akan makin besar. Kemudian yang ketiga, strong association. Nah, strong association itu kalau kita lihat dari hierarki penelitian, tentu yang strong itu adalah yang eksperimental. Ya, kita beri dengan sengaja, maka akan muncul ini. Itu namanya strong association. Kemudian yang berikutnya, konsisten within the study, ya sejalan. Artinya ya kalau kita cerita tentang kolesterol ya kolesterol sesuai dengan bidangnya. Kemudian koherensi sama dia, ya perlakuannya sama, cara-caranya sama. Kemudian similarity to other study. Nah seperti kita bilang tadi bahwa kita membaca jurnal itu juga untuk reproducible. Artinya bisa direproduksi. Orang lain buat begini, kita pun buat begini. Nah, kira-kira itu similar, sama. Kemudian yang ketujuh, biological plausibility. Harus ada mekanisme ya yang menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat itu. Jadi kalau misalnya kita baca ada hubungan merokok dengan kanker paru, nah itu masih ada logiknya ya. Logika atau biological plausibility. Jadi kira-kira orang yang akan mengisap rokok, maka asap rokoknya masuk ke saluran pernafasan, sedemikian rupa asap ini merusak sel-sel sedemikian rupa sehingga terjadi kanker. Nah, itu ada mekanismenya.
Tapi kalau misalnya ada seseorang menulis hubungan merokok dengan kanker ibu jari jempol kaki misalnya. Nah, orang pun berpikir, ini gimana nih ya? Logikanya ada nggak di situ? Tentu mungkin secara awam nggak ada logika. Masa sih merokok yang kena kanker ibu jari kaki jempol pula, kan kira-kira gitu. Nah, tapi kalau secara teori, Anda bisa ada argumentasi. Katakanlah memang, oh di jari jempol kaki itu justru ada reseptor yang menangkap zat-zat karsinogenik dari asap rokok itu. Di situ justru di jempol kaki itu yang lagi berkumpulnya, kira-kira gitu. Nah, itulah namanya biological plausibility. Ya, jadi ini harus mendukung logik. Sehingga pembaca, ya, kalau kita jadi si penulis, orang ngerti logik. Oh iya ya, bisa, masuk akal gitu. Jangan hanya sekedar mengumpulkan data tanpa tahu bagaimana hubungannya. Kemudian memahami jurnal tadi juga kita mesti tahu tentang statistiknya. Yang paling sering itu di hasil-hasil itu berkaitan dengan atau ujungnya statistik itu, entah apapun itu uji-ujinya, akan menyajikan nilai P atau p-value. P-value itu adalah nilai tes statistik pada uji hipotesis. Menunjukkan besarnya kemungkinan untuk mendapat hasil yang diperoleh. Atau hasil yang lebih ekstrim bila H0 benar. Jadi ini kembali ke teori, kita melakukan uji statistik itu sebenarnya untuk membuktikan HA, hipotesa kerja kita. Ya, hipotesa kerja kita atau hipotesa alternatif kita benar, ya diterima. Sedangkan H0 ini ditolak atau H0 itu sesuatu yang salah. Tapi bisa juga H0 itu ternyata benar. Tapi itu adalah suatu kondisi yang ekstrim. Nah, itulah yang disimbolkan dengan p-value. Atau untuk mempermudah ingatan, ya, p-value itu dibandingkan dengan alfa. Alfa itu tingkat kesalahan. Biasanya yang standar dipakai adalah 0,05. 5%. Nah, pemahaman gampangnya, kalau ada 100 sampel, kita buat salah 5, itulah batasnya yang bisa ditolerir. Jadi, upayakanlah supaya nilai p-value itu lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Kalau bisa kita dapat p-value itu misalnya 0,04. Berarti dari 100, kita hanya buat salah 4. Nah, itu bagus. Akan lebih bagus lagi, kalau ada 100 sampel, kita hanya buat salah 1. Nah, itulah namanya p-value-nya lebih kecil dari 0,01. Kalau seperti itu, artinya apa? Berarti hasil itu sangat signifikan. Ya, kalau hanya batas 0,05, itu signifikan. Kalau dia lebih besar dari 0,05, berarti tidak signifikan. Wah, itu nggak dipercaya. Tidak signifikan ya dalam bahasa statistiknya. Nah, itu untuk p-value. Kemudian untuk confidence interval, ya. Confidence interval ini penting. Prinsip confidence interval itu menunjukkan rentang, ya, rentang. Misalnya rentang Anda mau beli aqua, berapa sih rentang harga aqua di pasaran? Antara 2.500 sampai 4.000. Nah, itu namanya rentang. Itulah confidence interval. Makin kecil rentangnya, makin precise, makin tepat. Artinya fluktuasi nilai itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Dia berada di sekitar rentang yang kecil tadi. Jadi, ini bisa kita lihat dari data itu, kalau dia menunjukkan proporsi, itu rentangnya makin kecil, makin baik. Sedangkan kalau dia menunjukkan rata-rata, confidence itu tuh menunjukkan rentang kepercayaan. Artinya berapa nilai interval dari suatu rata-rata, ke bawah, ke atas.
kalau kita lihat terhadap suatu risk atau risiko, nah rentangnya ini tidak boleh menyentuh angka 1. Kalau dia menyentuh angka 1, maka boleh dikatakan tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa itu sebagai faktor risiko. Malah kalau dia lebih kecil dari 1, bisa dianggap sebagai faktor protektif. Kalau lebih besar dari 1, baru dianggap faktor risiko. Tapi dalam kajian-kajian, yang benar-benar disebut faktor risiko kalau angkanya itu di atas 3. Ya, jadi kalau kita dapat hanya 1, sekian atau 2, ya itu masih dianggap faktor risiko yang mungkin sangat-sangat lemah, ya, kecil. Nah, jadi confidence interval itu adalah menunjukkan nilai yang ada di sampel untuk kita inferensikan, ya, untuk kita generalisasikan ke populasi. Jadi misalnya kita dapatkan merokok, ya, nilai resikonya RR-nya sama dengan 3 misalnya. Jadi RR-nya 3, confidence intervalnya misalnya 2 sampai 5. Nah, itu artinya pada sampel kita merokok itu rata-ratanya 3. Tapi ketika kita bawa ke populasi, merokok itu resikonya bisa 2 kali lebih berbahaya pada orang yang merokok untuk kena kanker. Ya, berarti 2 kali itu batas yang terendahnya. Sedangkan yang tertingginya bisa 5 kali. Karena tadi kita sebut confidence intervalnya 2 sampai 5. Bisa 5 kali di populasi. Makin kecil, makin strict dia, makin precise. Tapi kalau dia lebar, nah itu payah kita melakukan generalisasi, ya, atau melakukan inferensi. Kemudian statistik. Nah, statistik deskriptif itu ada namanya central tendency, ukuran mean, median, modus, proporsi. Kemudian ada ukuran dispersi atau variasi. Ada standar deviasi, ada range, ada varian. Nah, biasanya ukuran-ukuran kalau dia numerik itu dinyatakan dengan mean. Mean-nya itu digabungkan dengan standar deviasi, ya, ukuran dispersi. Jadi biasanya mean tambah kurang 5, misalnya begitu. Nah, itu namanya range-nya. Tapi kalau range-nya terlalu besar, ya orang nggak percaya. Jadi terlalu bervariasi nih sampelnya. Nah, itu. Untuk statistik inferensial, ini uji-uji statistiknya, ya, ada parametris dan ada non-parametris. Non-parametris ini biasanya untuk data yang tidak terdistribusi normal dan umumnya merupakan data kategori. Sedangkan parametris untuk data yang berdistribusi normal dan biasanya datanya numerik. Jadi nanti kalau Anda baca di jurnal, biasanya di metode, ya, dia menceritakan tentang statistik. Statistik pada penelitian ini adalah misalnya uji T atau ANOVA kalau datanya berdistribusi normal. Kalau data tidak berdistribusi normal, maka ujinya chi-square. Nah, itu disebutnya. Jadi kita akan cek yang mana dia gunakan. Nah, maka kita pun mesti tahu, ya, paling tidak inilah contoh statistik. Nah, ini contoh. Jadi kalau parametris, ya misalnya ada penelitian mau meneliti hubungan kadar kolesterol dengan tekanan darah. Nah, itu kan kolesterol numerik, tekanan darah numerik. Nah, prinsipnya tadi apa? Peneliti harus jujur. Ya, cuman dia yang tahu data itu, karena data itu tidak ditampilkan di jurnal. Kalau memang dia datanya tidak berdistribusi normal, maka dia harus sebut. Uji statistiknya adalah dengan namanya korelasi Spearman. Nah, dalam tingkatan mutu analisa data dari uji statistik ini, yang terbaik itu adalah yang parametris. Jadi kalau ada 2 jurnal, satu judulnya hampir sama, misalnya, ya, melihat hubungan kolesterol dengan tekanan darah. Satu analisanya pakai Spearman.
satu lagi analisanya pakai Pearson. Nah, dari dua ini, ya, maka kita harus lebih percaya kepada yang Pearson, lebih tinggi nilainya. Dengan catatan penelitinya memang jujur. Nah, ini adalah beberapa tes, ya, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan di jurnal itu kita baca